Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok Mesir Kuno. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang peradaban Mesir Kuno. Mesir kuno. Mesir kuno adalah suatu peradaban kuno di bagian timur Laut Afrika. Peradaban ini terpusat di sepanjang hilir Sungai Nil. Peradaban ini dimulai dengan unifikasi Mesir Hulu dan Hilir sekitar 3150 sebelum Masehi dan selanjutnya berkembang selama kurang lebih 3 milenial. Sejarahnya mengalir melalui periode kelajuan-kelajuan yang stabil, masing-masing ditandai oleh periode ketidakstabilan yang dikenal sebagai periode menengah Mesir. Mesir kuno mencapai puncak kejayaannya pada masa kerajaan baru. Nah, ini ada sejarah Mesir kuno. Pada akhir masa Paleolitik, iklim Afrika Utara menjadi semakin panas dan kering. Akibatnya, penduduk di wilayah tersebut terpaksa berpusat di sepanjang hilir Sungai Nil. Sebelumnya, semenjak manusia pemburu dan pengumpul mulai tinggal di wilayah tersebut, pada akhir Pleistosen tengah sekitar 120.000 tahun yang lalu, Sungai Nil telah menjadi urat kehidupan masyarakat Mesir. Nah, adapun daftar dinasti pada zaman Mesir kuno dimulai dari periode predinastik, periode protodinastik, periode dinasti awal sekitar tahun 3150 sebelum Masehi, kerajaan lama 2200 hingga 2150 tahun sebelum Masehi, kerajaan pertengahan periode menengah kedua dan Hyksos, kerajaan baru periode menengah ketiga, periode akhir, dan dinasti Ptolemus dan dominasi Romawi. Pemerintahan dan ekonomi, administrasi, dan perdagangan. Yang bertanggung jawab terhadap masalah administrasi adalah orang kedua di kerajaan. Sang wasir juga berperan sebagai perwakilan yang mengkoordinir suplai tanah, kas negara, proyek pembangunan, sistem hukum, dan arsipan kerajaan. Di level regional, kerajaan dibagi menjadi 42 wilayah. Ada wilayah administrasi yang disebut nomen, yang masing-masing dipimpin oleh seorang nomark yang bertanggung jawab kepada wasir. 2. Status sosial. Masyarakat Mesir kuno ketika itu sangat terinfeksi dan status sosialnya dimiliki seseorang ditampilkan secara terang-terangan: pejabat, juru tulis, petani, dan budak. 3. Sistem hukum. Konsep hukum. 1. Konsep kebenaran. 2. Keseimbangan. 3. Ketertiban. 4. Hukum. 5. Minoritas. Dan 6. Keadilan. Ma'at adalah dewi dan juga personifikasi kebenaran dan keadilan. Sayap burung untanya melambangkan kebenaran. 4. Pertanian. Kondisi geografi yang mendukung dan tanah di tepi Sungai Nil yang subur membuat bangsa Mesir mampu memproduksi banyak makanan dan menghabiskan lebih banyak waktu dan sumber daya dalam pencapaian budaya, teknologi, dan arsitek. Pertanian di Mesir sangat bergantung kepada siklus Sungai Nil. Bangsa Mesir mengenal 3 musim. 1. Akheat, banjir. 2. Sehemu, panen. 3. Paret, tanam. Selanjutnya ada bahasa. Ada perkembangan historis bahasa. Bahasa Mesir adalah bahasa Afro-Asiatik yang berhubungan dekat dengan bahasa Berber dan Semit. Bahasa ini memiliki sejarah bahasa terpanjang kedua setelah Sumeria. Bahasa Mesir telah ditulis sejak 3200 sebelum Masehi dan sudah dituturkan sejak waktu yang lebih lama. Kedua, ada tulisan. Hieroglif adalah aksara resmi yang digunakan pada monumen, batu, dan kuburan. Pada penulisan sehari-hari, juru tulis membuat tulisan kursif yang disebut keramat. Hieroglif ini pun terdiri dari 500 simbol, dapat berupa kata ataupun tulisan. Lalu ada budaya di kehidupan sehari-hari.
Sebagian besar masyarakat Mesir bekerja sebagai petani, dan kediaman mereka terbuat dari tanah liat yang didesain untuk menjaga udara tetap dingin di siang hari. Dan pada umumnya, setiap rumah memiliki dapur dengan atap terbuka. Di dapur itu biasanya terdapat batu giling untuk menggiling tepung dan oven atau pemanggang kecil untuk membuat roti. Peradaban Mesir kuno ada budaya, yang kedua arsitektur bangunan. Yang itu ada piramida Agung Giza. Piramida Agung Giza ini adalah piramida yang terbesar dan tertua yang ada di Mesir dan menjadi salah satu tunjuk keajaiban dunia. Dipercaya bahwa piramida ini tempat menyimpan makam Firaun dan dibangun selama 20 tahun dan diperkirakan ini berlangsung pada 2560 tahun. 2560 sebelum Masehi. Yang B ada Sphinx. Sphinx ini adalah patung berbadan singa dan kepalanya adalah manusia, yang memiliki tinggi 20 meter dan panjang 57 meter. Sphinx ini merupakan simbol patung penjaga 3 piramida tadi. Ada juga yang bilang kalau Sphinx ini merupakan tempat disemayamkannya jenazah para raja sebelum dimumikan. Yang bilang lagi kompleks kuil Karnak. Kompleks kuil Karnak ini yang meliputi reruntuhan kuil, tiang dan bangunan. Terutama ada kuil Agung Amen dan bangunan besar yang dibangun oleh Firaun yang terletak di dekat Luxor, sekitar 500 km sebelah selatan Kairo, Mesir. Yang B ada Obelix. Obelix adalah monumen tinggi ramping berisi 4 yang dimahkotai kemuncak berbentuk piramida. Jadi Obelix purbakala biasanya terbuat dari monolit atau batu tunggal. Monolit dan batu tunggal. Sedangkan kalau yang modern sekarang itu dibangun dari batu yang memiliki ruang di dalamnya. Jadi kayak kosong gitu. Yang ketiga ada seni. Bangsa Mesir itu memproduksi seni itu untuk berbagai tujuan selama 3.500 tahun. Seniman Mesir kuno dapat menggunakan batu dan kayu untuk memahat. Cat didapatkan dari mineral seperti biji besi itu untuk warna merah dan kuning, biji perunggu untuk warna biru dan hijau, jelaga atau arang itu untuk warna hitam, batu kapur untuk warna putih. Dan ini adalah contoh dari patung dada karya dari Thutmose, adalah salah satu mahakarya terkenal yang ada di Mesir. Yang keempat ada kepercayaan terhadap kekuatan gaib dan adanya kehidupan setelah kematian itu dipegang secara turun-menurun oleh bangsa Mesir. Masyarakat Mesir percaya bahwa setiap manusia berdiri dari bagian fisik dan spiritual. Selain badan, manusia juga memiliki SWT, bayangan, kepribadian atau jiwa, K, penyawa, dan nama. Berikutnya adalah budaya dewa-dewi Mesir kuno. Dewa-dewa yang memiliki kekuatan supranatural dan menjadi tempat untuk meminta perlindungan. Namun, dewa-dewa tidak selalu dilihat sebagai sosok yang baik. Masyarakat Mesir percaya bahwa dewa-dewa harus diberikan sesaji agar tidak mengeluarkan amarah. Yang pertama itu ada Dewa Ra atau Amun-Ra, adalah dewa matahari Mesir kuno. Ra juga dianggap sebagai dewa tertinggi dalam kebudayaan Mesir kuno. Lalu ada Sobek, juga disebut Sabek, Soket, Soblek, Sobki, atau Soknapois. Dan juga dalam mitologi Yunani disebut sebagai Sukos, adalah perwujudan dewa buaya penjaga sungai Nil dalam mitologi Mesir. Karena buaya adalah hewan yang ditakuti oleh negara yang sangat bergantung kepada sungai Nil.
Orang Mesir kuno yang berlayar di Sungai Nil berharap bahwa jika mereka berdoa kepada Sobek, maka buaya atau dewa Sungai Nil akan melindungi mereka dari ancaman serangan binatang buas, termasuk buaya itu sendiri. Yang berikutnya ada Anubis. Anubis dalam kepercayaan Mesir kuno dianggap sebagai dewa kematian dengan wujud kepala anjing dan badan manusia. Anubis adalah nama Mesir untuk dewa berkepala anjing yang berhubungan dengan mumi dan kehidupan setelah kematian pada mitologi Mesir. Yang berikutnya ada Horus. Horus adalah putra Isis dan Osiris. Horus dipuja sebagai dewa langit, dewa perang, dan dewa pelindung. Yang berikutnya ada Osiris. Ia adalah dewa Mesir kuno. Dalam beberapa literatur Mesir kuno, ia disebut juga sebagai Asar, Asari, Aser, Ausar, Ausir, Wesir, Usir, Usira, dan Ausar. Kerajaannya terdapat di barat. Ia menghakimi jiwa manusia menurut pahala yang mereka kumpulkan. Secara tradisional, ia ditampilkan berkulit hijau dengan mengenakan janggut Fir'aun. Sebagian tubuhnya dibalut seperti mumi, mengenakan mahkota yang unik dengan 2 bulu burung unta di kedua sisinya, memegang atribut kait dan cambuk. Ilmu pengetahuan 1. Teknologi. Mesir kuno telah mampu mengembangkan sebuah material kilap yang dikenal sebagai tembakar gelisar bening, yang dianggap sebagai bahan antivisial yang cukup berharga. Tembakar gelisir bening adalah keramik yang terbuat dari silika, sedikit kapur dari soda, serta bahan pewarna. Biasanya itu tembaga. Kedua, ilmu pengetahuan. Kedua, pengobatan. Luka-luka dirawat dengan cara membungkusnya dengan daging mentah, linen putih, jahitan, jaring, blok, dan kain yang dilumuri madu untuk mencegah infeksi. Ahli bedah Mesir mampu menjahit luka, memperbaiki tulang yang patah, dan melakukan amputasi. Bawang putih maupun bawang merah dikonsumsi secara utuh dan secara rutin untuk menjaga kesehatan dan dipercaya dapat mengurangi gejala asma. Mereka juga menggunakan opium untuk mengurangi rasa sakit. Ilmu pengetahuan yang ketiga, pembuatan kapal. Bangsa Mesir kuno telah tahu bagaimana merakit papan kayu menjadi lambung kapal sejak tahun 3000 sebelum Masehi. Kapal-kapal yang ditemukan di Abydos ini dibuat dari papan kayu yang dijahit menggunakan tali pengikat. Ilmu pengetahuan yang keempat itu ada matematika. Bangsa Mesir ketika itu telah mengembangkan sistem bilangan. Notasi matematika Mesir kuno bersifat desimal dalam kurung berbasis 10 dan didasarkan pada simbol-simbol hieroglif untuk tiap nilai perpangkatan 10, buka kurung 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, dan 100.000 dan 1 juta.